Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 HP kelas akan mempresentasikan tentang bagaimana sih cara proses pembuatan pasta itu secara industri. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Aprilia Rizka dengan nomor induk siswa 1012. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gading Rosiana, NIM 2017-10-10-10-24. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah Ahmad. Perkenalkan, saya Ahmad Nurudin dengan NIM 2017-10-10-10-4. Terima kasih, Ahmad. Baik, selanjutnya adalah Natur. Perkenalkan, saya Safiatur Rahman Ingrum dengan NIM 48. Terima kasih, Safina. Selanjutnya adalah Nadine. Perkenalkan, nama saya Nadine Alifia Pasa dengan NIM 1099. Terima kasih. Baik, terakhir Satya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Satya Jati Pratama dengan NIM 11. Ke main course atau penjelasan secara singkat bagaimana sih pasta itu dibuat dan apa sih pasta itu sendiri akan dijelaskan oleh Nadine. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasta. Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia, yang biasanya terbuat dari adonan tidak beragi berbahan tepung gandum durum atau semolina, yang dicampur dengan air atau telur dan dibentuk menjadi lembaran-lembaran atau bentuk-bentuk yang beragam, yang kemudian dimasak dengan cara direbus atau dipanggang. Di Indonesia, jenis pasta yang populer adalah spaghetti, makaroni, dan lasagna. Di luar negara, asalnya di Italia, pasta biasanya dijual di dalam kemasan dalam bentuk kering. Pasta kering dibuat di pabrik dengan menggunakan mesin ekstrusi yang mendorong keluar adonan pasta melalui lubang-lubang saringan. Bentuk-bentuk pasta yang lain diperoleh dengan menggiling adonan pasta menjadi lembaran yang kemudian dipotong-potong atau dicetak. Berikutnya, untuk unit proses akan dijelaskan oleh Sefinatur. Ya, kepada Sefinatur dipersilahkan. Baiklah, di proses yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu semolina. Semolina adalah tepung, yaitu jenis tepung yang terbuat dari gandum khusus, yaitu durum wheat. Gandum jenis ini cenderung lebih keras sehingga kadar proteinnya pun lebih tinggi jika dibandingkan dengan tepung terigu biasa. Umumnya, tepung semolina digunakan untuk membuat makanan tekstur elastis. Selanjutnya, tepung semolina masuk dalam proses mixing atau pengadukan dengan menggunakan air hangat, lalu masuk ke dalam proses kneading. Dalam proses ini, adonan diuleni dan menyisakan adonan kental. Di proses selanjutnya akan dijelaskan lebih detail dengan teman kelompok saya. Ya, baik Ahmad, dipersilahkan untuk proses kneading dan flavoring. Proses kneading. Proses ini untuk membuat adonan lebih padat dengan cara ditekan menggunakan mesin, kemudian langsung masuk ke proses flavoring. Flavoring ini gunanya untuk proses penambahan cita rasa dengan cara memasukkan bahan-bahan seperti spice and herb. Kemudian dari sini dihasilkan kembali hasil pasta yang salty and spicy. Selanjutnya dijelaskan oleh Oke, terima kasih Ahmad. Proses selanjutnya untuk coloring dan rolling, silahkan kepada Gading. Selanjutnya adalah coloring. Jadi coloring ini bisa menggunakan pewarna ini bisa menggunakan tomat, bayam, ataupun
ataupun wortel. Nah, nanti warnanya bisa menjadi merah, terus hijau, dan jingga atau oranye. Selanjutnya itu rolling. Rolling ini proses menyatukan dari adonan pasta itu sendiri. Dan nanti dari proses rolling ini dapat mengeluarkan air dari pasta tersebut. Selanjutnya, Oke, baik, terima kasih Gading. Selanjutnya adalah pasteurisasi dan pemotongan atau cutting akan dijelaskan oleh saya. Jadi proses selanjutnya adalah pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini adalah suatu pemanasan secara singkat yang biasanya dilakukan sekitar 10 menitan dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 80 hingga 100 derajat Celcius. Dan di sini pada pembuatan pasta menurut ScienceDirect.com adalah 104 derajat Celcius. Fungsi dari pasteurisasi ini adalah untuk membunuh bakteri-bakteri patogen. Contohnya adalah Salmonella typhi. Ya, perusahaan itu melakukan pasteurisasi itu just wanna make sure gitu, atau meyakinkan kita bahwa tidak sakit habis makan pastanya gitu. Selanjutnya adalah proses cutting atau pemotongan. Proses cutting atau pemotongan ini ya intinya setelah di-roll tadi pasta akan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi potongannya tuh bisa berbentuk square atau persegi, ring atau bulat, spaghetti atau berbentuk mie lidi itu, dan juga makaroni. Selanjutnya, proses drying, packaging, and sensory evaluation analytic akan dijelaskan oleh Satya. Kepada Satya, dipersilahkan. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses drying. Drying itu adalah proses pengeringan, di mana drying dilakukan 3-12 jam dan menghasilkan sisa yaitu berupa air. Selanjutnya, setelah bahan kering, lalu dilakukan proses packaging atau pengepakan. Nah, itu biasanya menggunakan plastik. Nah, tujuan dari packaging ini itu adalah memperpanjang daya simpan bahan, terus menjaga bahan agar tidak rusak saat distribusi dan bisa juga menambah nilai jualnya. Nah, terakhir ada sensory evaluation analysis, yaitu pengecekan akhir di mana barang itu dicek layak atau tidaknya didistribusikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu adalah suatu diagram blok unit-unit proses yang ada dalam proses pembuatan pasta. Selanjutnya adalah kita akan menayangkan video bagaimana cara pembuatannya. Kepada operator dipersilahkan. Baik, bisa langsung dimulai. Pertama, ini adalah proses pembuatan pasta dari tepung gandum atau semolina flour. Dimulai dari proses mixing, yang kemudian lanjut ke mixing itu pencampuran bahan baku seperti semolina flour dengan yang air seperti ini. Ini ada tepung gandum dicampur dengan air. Kemudian lanjut kepada proses yang namanya kneading, yaitu kayak pemekatan adonan gitu, kayak pemadatan adonan. Kemudian masuk kepada proses biasanya langsung masuk kepada proses pencetakan atau pengguntingan. Karena apa? Karena pada proses flavoring atau coloring itu biasa langsung masuk ke mixing. Kemudian langsung ke proses drying. Habis drying, habis itu masuk kepada proses packaging. Jadi langsung ini proses packaging dengan menggunakan plastik. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Ahmad atas penjelasannya. Mungkin kepada operator bisa di close share screen-nya. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami
sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 2 atas pembuatan pasta secara manufacturing atau industrial. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada feedback bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.